Selamat sore teman-teman, mohon maaf ya untuk beberapa waktu ini saya tidak bisa menulis karya-karya puisi lagi terkait dengan saya terkena penyakit asam lambung, kata dokternya asamnya GERD dan NCT psikomatis. Mungkin asam lambung ini sedikit mengganggu kehidupan saya, kepribadian saya, dan juga sedikit mengubah jiwa saya yang dulunya saya ceria dan mungkin bisa berkarya, tetapi karena asam lambung ini kebetulan hinggap ke diri saya, jadi mungkin ada sensasi rasa cemas, mual dan sebagainya, dan sangat mengganggu aktivitas saya. Untuk teman-teman semua yang lagi berjuang, yang lagi terkena asam lambung GERD atau dispepsia, ayo kita semangat dan bangkit lagi. Bagaimana caranya kita harus sembuh ya. Karena saya yakin Tuhan memberikan rasa sakit ini pasti ada hikmah di baliknya, dan mungkin ini sedikit teguran dari Tuhan agar kita menjadi manusia dan kepribadian yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Jujur hidup saya sangat berantakan, yang ke belakang-belakang. Pola makan saya juga berantakan, tidur sering larut malam, minum kopi terlalu banyak, makan telat. Semua itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Nah, pada puncaknya saya terkena GERD, itu badan sesak, napas pendek-pendek, terus keringat dingin dan sangat lemas gitu. Oke teman-teman, siapa yang pernah merasakan penyakit yang seperti ini, seperti saya ya, ayo kita berjuang, mari kita berjuang dan jangan takut. Kalau untuk sensasinya ya namanya juga penyakit lambung, berbagai macam sensasi pasti datang. Takut matilah, takut penyakit ini kenapalah. Saya bahkan saking takutnya saya nggak bisa tidur satu malam, muka saya pucat, darah kurang gitu kan, makan nggak masuk gitu. Tapi alhamdulillah selama ini saya paksakan untuk makan biarpun sedikit ya, karena bagi saya makan itu sangat penting. Meskipun mulut itu nggak mau makan, nggak mau diisi, bila diisi pun pasti muntah lagi. Dan kalau untuk asam lambung yang saya derita ini, kalau mual sih nggak terlalu mual, cuma sakit di ulu hati, sangat begitu menyakitkan. Kalau berjalan pun rasanya sangat sakit gitu. Teman-teman, yang teman-teman rasakan mungkin berbeda-beda ya untuk penyakit asam lambung ini, karena saya yakin
Untuk sensasi asam lambung itu pasti berbeda-beda setiap orangnya, setiap datang pada setiap orang itu sangat berbeda-beda. Eh, berbu apa saya sampai ketakutannya itu karena banyak teman-teman juga yang kasih tahu kepada saya itu periksakan ke dokter dalamnya, takutnya ada apa-apa gitu kan. Apalagi dengar ada apa yang bilang penyakit jantung lah, sumpah mati, takutnya minta ampun gitu, takut banget, langsung lemes, kaki saya langsung lemes kayak mau pingsan. Untuk perasaan gak karuan, kacau gitu, kacau teman-teman. Pokoknya kalau urusan lambung itu pasti kacau. Terus waktu saya periksakan ke dokter dalam, ternyata gak ada terkait penyakit jantungnya, itu normal dan sehat-sehat aja, paru sehat-sehat juga gitu kan. Tapi saya juga masih penasaran gitu kan. Rasa penasaran saya itu kenapa ulu hati saya itu sangat-sangat sakit. Saya cari-cari kenapa sebabnya gitu kan. Ternyata asam lambung. Sampai saya ada sedikit rezeki, saya pingin di USG dok, kata saya gitu kan ke dokter dalamnya. Saya USG dulu, puasa dulu kira-kira 6 jam sampai 8 jam kata dokter yang untuk syarat USG. Saya USG dulu, takutnya ada misalkan karena batu empedu atau apa gitu kan. Soalnya gejalanya kan mirip-mirip gitu, mirip-mirip asam lambung untuk gejala batu empedu. Ternyata alhamdulillah hasilnya juga nggak ada batu empedunya. Uji klinisnya saya mengalami dispepsia gitu kan, gangguan asam lambung. Kalau kata dokter umum saya terkena GERD, anxiety dan psikomatis gitu. Teman-teman, rekan-rekan semua pejuang asam lambung, ayo kita semangat, kita bangkit, lawan rasa cemasnya gitu. Untuk hari-hari pertama saya juga begitu, minta obat cemas ya ke dokter spesialisnya, karena cemasnya sangat-sangat mengganggu dan sangat menakutkan gitu kan. Takut dengan berita-berita, takut ini. Pokoknya yang terpenting saran saya yang terpenting satu ya, untuk teman-teman pejuang asam lambung itu, satu, jangan pernah buka-buka, baca-baca berita di Google gitu kan. Soalnya memang itu berita-berita dari dokter ya, tapi untuk kita penderita asam lambung itu akan menghadirkan rasa takut, sangat takut gitu. Takut kena penyakit inilah, penyakit itulah gitu kan. Itu buruknya saya itu kemarin, salahnya saya itu baca-baca berita di Google gitu. Jadi anxiety-nya parah gitu kan. Untuk sekarang saya nggak mau lagi dan nggak peduli lagi apa berita-berita di Google. Pokoknya yang saya niatkan itu saya harus sembuh, dan saya harus sembuh. Ini juga masih ada nyolek sedikit rasa cemasnya gitu kan, rasa cemas dan sedikit perih-perih di ulu hati ya, masih datang dan belum sembuh total gitu. Ini saya lagi menghibur diri supaya saya tidak sendirian, merasa sendirian. Saya ada di persawahan, namanya juga pedesaan, dan
biar enggak ada rasa cemas kalau di rumah itu sumpek dan nanti ujung-ujungnya baca berita Google, gitu. Jadi daripada sendirian, mending kita main keluar ngobrol sama orang gitu. Nanti perlahan-lahan asam lambungnya juga akan kelupakan juga, dan rasa cemas juga akan kelupakan juga gitu, meskipun masih ada nyolek-nyolek dikit lah gitulah. Teman-teman, untuk pengobatan, obat-obatan, saya itu nggak percaya sama sekali ya obat-obatan orang yang sebut orang pinter lah, orang inilah aliasnya dukun lah, inilah itulah. Yang saya percaya itu obat-obatan itu obat medis gitu. Kalau misalkan untuk doa, saya minta doa cuman kepada ibu saya, karena saya percaya dan saya yakin doa ibu itu sangat ampuh dalam berbagai hal, karena surga ada di telapak kaki ibu gitu. Kalau untuk pada orang-orang lain saya sangat tidak percaya, dan saya kurang percaya, bahkan tidak percaya sama sekali gitu kan, hal-hal yang gituan. Meskipun saya tahulah dunia ini pasti ada hal-hal seperti itu yang di luar akal sehat dan pikiran manusia. Tetapi untuk hal yang demikian saya percaya untuk ke ibu saya saja. Teman-teman penderita asam lambung, GERD dan anxiety, yang lagi berjuang, ayo kita berjuang bersama. Jangan takut lah, pokoknya jangan takut asam lambung ini kenapa, hilangin pikiran rasa takut, itu yang penting. Hilangin rasa takutnya, lawan rasa takutnya, karena saya sendiri merasakan. Saya bukan hanya sekedar berbicara, tapi saya juga ini masih dalam proses pengobatan ya teman-teman. Bahkan obatnya juga masih ada, obatnya dari dokter juga masih ada. Cuman saya yakin saya bisa sembuh gitu. Dan kalau kita yakin, semoga asam lambungnya cepat juga membaik gitu. Terus untuk obat-obatan herbal, saya hanya minum ramuan orang tua saya saja, air perasan kunyit saja sehari 2 kali gitu. Saya nggak percaya ramuan ini, ramuan itu. Saya nggak sembarangan minum, obat juga nggak sembarangan. Saya cuman obat medis dan ramuan orang tua paling air kunyit saja setiap pagi dan malam hari saya. Gimana teman-teman, perasaan teman-teman, apa yang suka dirasakan? Apakah sama dengan saya? Ada sedikit panas di dada, nyeri ulu hati, napas sesak gitu kan. Tapi kebetulan untuk perut kembung saya tidak terlalu kembung ya perutnya. Cuman sekarang aja bobot badan saya juga sudah turun sekitar 4 kg.
turun 4 kilogram. Saya sekarang kurusan karena beberapa bulan terakhir ini saya terkena asam lambung GERD dan NCT psikomatis gitu. Oke, sekian dulu teman-teman. Mungkin lain kali saya ingin berbagi tips cerita saya seputar asam lambung, dan semoga kita yang lagi menderita asam lambung diberikan kesembuhan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, 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 amin ya Allah ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.